cuci darah mandiri di rumah ya, dan mandiri apakah pilihan terbaik ya. Jadi memang ya cuci darah mandiri ini sebetulnya ya tidak identik ya dengan CAPD ya. CAPD itu salah satu daripada upaya cuci darah mandiri di rumah. Tapi prinsipnya adalah ya hampir sama, yaitu bahwa pasien tidak perlu datang ke rumah sakit ya untuk mendapat pertolongan berkaitan dengan proses cuci darah ini. Oke. Dan tiap kali kita membicarakan soal masalah yaitu pelayanan atau pertolongan cuci darah ya, kita tidak bisa tidak menghilangkan ya acara atau topik yaitu berkaitan dengan masalah ginjalnya sendiri. Sebab ya yang bikin adanya CAPD maupun HD ini adalah ya justru karena pasien ini mengalami gangguan pada ginjal, dan ginjal itu merupakan suatu organ yang dimiliki oleh semua orang ya, berfungsi sangat penting walaupun secara kadang-kadang bukan sering kita tidak sadar apakah fungsi ginjal itu ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengulang kembali ya, menjelaskan apakah ginjal ini jadi mengkaji ulang ya. Jadi ginjal itu semua sudah tahu bahwa ginjal itu adalah suatu organ dalam tubuh kita ya. Ada dua ginjal masing-masing dianugerahi oleh Sang Maha Pencipta kepada kita, yaitu ginjal kiri dan kanan. Besarnya ya tidak banyak, yaitu sekitar ya kepalan tangan kita ya, kepalan kita ya kira-kira segitulah ya. Kemudian ukurannya sekitar 100 sampai 150 cm ya. Fungsi utama daripada ginjal ini adalah sebagai sebetulnya organ yang kerjanya membersihkan darah kita ya, dan membuang sisa-sisa metabolisme yang terbentuk selama proses hidup ya. Jadi baik dari makanan maupun dari kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, ini adalah fungsi ginjal ya, fungsi ginjal yang kita kenal, yaitu satu membuang racun dan obat-obatan ya. Jadi obat-obatan yang kita minum itu menjadi beban buat ginjal kita ya untuk membuangnya ya, walaupun dia mempunyai manfaat di dalam khasiat menyembuhkan atau membantu penyembuhan ya. Kedua, mengatur tekanan darah, ini juga kurang begitu disadari oleh kita semua bahwa ginjal mengatur tekanan darah. Bagaimana caranya ini? Ya, tetapi memang ginjal ini merupakan ya salah satu titik sentral daripada mengatur tekanan darah ya. Maka tidak aneh kalau jadi dalam keahlian itu ada disebut yaitu konsultan ginjal dan hipertensi ya. Oleh karena kita tidak bisa memisahkan antara ginjal dan hipertensi. Yang selanjutnya adalah mengatur produksi atau mengontrol produksi darah merah. Ini juga sebenarnya kita kurang sadari. Darah merah itu adalah sel darah ya. Jadi yang membawa oksigen ke dalam seluruh jaringan tubuh kita ya. Dan selain dibentuk di sumsum tulang, peranan daripada ginjal untuk membuat sel darah merah itu adalah sangat penting. Makanya pada pasien yang gangguan fungsi ginjal hampir 90% mengalami yaitu kekurangan darah merah atau anemia ya. Kemudian lain lagi adalah menjaga keseimbangan cairan. Ini juga satu topik yang perlu disadari juga, malah sering dialami oleh sebagian besar daripada yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Ada istilah namanya overload cairan, di mana karena ginjal masalah cairan itu tidak sempurna dikeluarkan oleh tubuh kita ya. Dan yang terakhir adalah, bukan yang terakhir sebenarnya, salah satu lagi adalah menghasilkan vitamin D untuk kekuatan dan kesehatan tulang ya. Vitamin D ini justru zaman masa pandemi ini menjadi sangat populer ya, oleh karena dicari orang, tapi bukan mengingat tulangnya, mengingat COVID-nya, tetapi justru ya mau
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan supaya orang tahan begitu ya terhadap infeksi daripada virus COVID-19 ini. Tapi sebenarnya buat mereka atau buat kita semua, vitamin D ini mempunyai sangat peranan penting pada tulang-tulang kita, ya pada kondisi tulang kita dan pada kesehatan pada tulang pada umumnya. Ya. Nah ini lagi suatu paparan yang mengenai penyakit ginjal. Penyakit ginjal umumnya kita atau orang awam tahu bahwa ada dua jenis, yaitu penyakit ginjal akut, penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik ini yang lebih banyak lebih populer ya di antara kita ataupun pasien-pasien. Karena kalau membicarakan gagal ginjal sudah pikirannya penyakit ginjal kronis, itu adalah konotasinya dengan penyakit ginjal kronik. Padahal sebenarnya ada juga penyakit ginjal lain, yaitu penyakit ginjal akut yang sama-sama menurunkan fungsi ginjalnya, tetapi mempunyai perjalanan penyakitnya yang berbeda ya. Ya, dan selalu ada tumpang tindih ya. Jadi orang kalau misalnya mempunyai penyakit ginjal kronik perlu HD, selalu bertanya, dok apakah saya bisa kembali lagi sembuh ya. Ya agak sulit menjawab pertanyaannya, tetapi ya kalau kita harus terus terang yaitu bahwa yang memang penyakit ginjal kronik itu adalah penyakit ginjal yang sebetulnya tidak bisa kembali lagi kepada normalnya. Kalau akut bisa ya, jadi orang yang tadinya ADHD karena penyakit ginjal akut tiba-tiba setelah beberapa waktu tidak perlu lagi HD. Oke. Nah ini penyakit ginjal kronis adalah CKD ya. CKD adalah kondisi di mana penyakit ginjal mengalami suatu penyakit yang kronik. Jadi kronik ini artinya berlangsung lama, biasanya lebih dari 3 bulan ya. Kemudian sifatnya yang progresif ya, artinya makin lama makin menurun dan irreversible. Jadi irreversible artinya tidak bisa lagi kembali ke normal ya. Nah ini adalah suatu bagian mengenai penyebab daripada penyakit ginjal kronik ya, apa saja. Sebenarnya lebih cenderung kita jangan bilang penyebab ya, tetapi kita lebih enak ngomongnya yaitu faktor risiko untuk suatu penyakit ginjal kronik atau CKD adalah ini ya. Jadi ada diabetes yang paling banyak salah saya. Yang kedua adalah hipertensi, penyakit darah tinggi, kemudian masalah di jantung, obesitas, nah ini juga kurang kita sadari, family history artinya riwayat penyakit ginjal dalam family, kemudian adalah merokoknya, konsumsi kronik, kemudian pada usia lebih dari 60. Nah, ini suatu proses yang boleh dibilang fisiologis ya, yang oke. Nah, di sini saya paparkan yaitu laporan mengenai penyakit ginjal kronik stadium 5 atau mereka yang menjalani dialisis yang dicatat atau dikemukakan secara reguler oleh yang kita namakan yaitu Indonesia Renal Registry, yaitu Badan Registrasi Ginjal Indonesia yang pusatnya yaitu di Bandung, tetapi yang mencakup yaitu registrasi daripada seluruh pasien-pasien yang mengalami pasien gagal ginjal kronik yang mengalami hemodialisis. Ini ya, di sini kita bisa lihat yaitu faktor yang paling banyak adalah hipertensi untuk kita di Indonesia nih ya. Yang hijau ini, hipertensi hijau tua. Kemudian ada lagi yaitu nomor 2 adalah penyakit diabetes biru ya, itu nomor 2. Nah di antara diabetes sama hipertensi ini hampir sama nih ya urutan-urutannya. Padahal kadang-kadang di beberapa daerah diabetes lebih menonjol ya, tapi mereka adalah ranking 1 dan 2 daripada penyebabnya. Berikutnya gejala penyakit ginjal kronik ini. Nah ini adalah ya suatu gambar yang mengenai gejala-gejala penyakit ginjal kronik. Ini adalah gejala-gejala yang
umum didapatkan ya, dan biasanya pada penyakit ginjal kronik yang sudah lanjut ya. Tetapi yang harus lebih diketahui lagi adalah bahwa banyak sekali daripada penyakit ginjal kronik yang tidak bergejala ya. Jadi kalau seperti ini berarti sudah penyakit ginjal kronik yang sudah lanjut, tetapi masih sebagian besar, jadi seperti fenomena gunung es ya, sebagian besar yang tidak terlihat adalah penyakit ginjal kronik yang tidak bergejala, dan itu sebetulnya harus kita menjadi sadar, dan kita harus berupaya jangan supaya ya sampai kepada ada gejala-gejala begitu ya. Jadi juga salah satu hal itu merupakan problematik di dalam hal penanganan pasien dengan penyakit ginjal kronik ya. Karena baik atau tidaknya outcome dari penanganan kita untuk penyakit ginjal kronik itu adalah justru pada stadium-stadium awal daripada terdapatnya penyakit ginjal kronik ini ya. Oke. Nah, sebagai patokan kita biasanya di dalam sehari-hari, kita bagi penyakit ginjal kronik itu dalam beberapa tahapan ya. Ya, tahapan yang paling rendah adalah tahapan yang gagal stadium 5 ya, stadium 5. Stadium 5 di sini kita sebut gagal ginjal. Biasanya kalau diukur dengan GFR atau laju filtrasi glomerulus, yaitu metode pengukuran fungsi ginjal, itu biasa di bawah daripada 15 ml per menit per 1,73 meter persegi permukaan badannya. Ya paling ringan adalah tentunya ya ginjal yang stadium 2, yaitu mulai menurun dari 90 sampai 60, dan yang paling sering yang tidak bergejala adalah gagal ginjal ringan sampai sedang, dan gagal ginjal berat ya yang belum sampai kepada tahap ya tidak ada gejala-gejala ya. Nah, ini adalah upaya kita untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal kronik. Tentunya yang pertama adalah pemeriksaan fisik ya secara reguler. Kita bisa tahu ya apakah fungsi ginjal kita ya baik atau tidak ya. Jadi general check up setahun sekali itu penting ya. Kemudian dalam proses general check up atau check up itu kita juga dibantu oleh pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan darah dan pemeriksaan urina ya. Ini dua pokok ini harus biasanya itu jalan bersamaan ya. Penyakit darah itu kita hanya bisa tahu fungsi ginjalnya itu sudah berat atau masih ringan atau sedang, tetapi faktor penyakit mendasarinya banyak kita tahu daripada pemeriksaan air seni ya. Jadi dua-duanya sebenarnya saya harapkan di dalam pemeriksaan pasien itu jangan dipisahkan lah ya, jadikan mereka satu paket ya. Ini manajemen umum dari penyakit ginjal kronik ya. Tadi saya katakan ini ya tidak bisa sembuh ya, tetapi tetap aja kita harus melakukan manajemen yang gimana supaya penyakit ginjal kronik ini satu ya jangan dia berjalan progresif, apalagi progresif cepat ya. Pasien tiba-tiba aja harus menjalani cuci darah ya. Kedua kalau bisa ya pasien itu jangan sampai memerlukan pencuci darah walaupun dia mempunyai penyakit ginjal kronik ya. Nah cara-caranya itu tentunya kita harus melihat faktor risiko tadi saya sebutkan, mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah pada mereka yang mempunyai diabetes, kemudian makan obat secara teratur ya. Ya artinya mereka untuk makan obat yang untuk tekanan darah dan gula darah itu harus teratur makannya. Kemudian kontrol makanan yang bersama ada ahli gizi, ada menu ahli gizi, ya menu yang bisa dikatakan ya sehat untuk ya ginjal ya. Kemudian berolahraga rutin, jaga berat badan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada obesitas sebagai faktor risiko ya, dan jadi yang kondisi ginjal
di mana kehilangan fungsinya sampai 15% itu namanya penyakit ginjal stadium lanjut. Dulu disebut gagal ginjal ya, tetapi istilah ini sebaiknya jangan jadi populer lah ya. Karena orang kalau sudah tahu gagal ginjal itu sudah jadi galau dia ya, putus asa, depresi, sukar kita kemudian mengkondisikan pasien untuk mendapat pertolongan medik ya. Ya di sini penumbukan cairan penumbukan racun-racun sudah banyak, cairan juga sudah bertimbulnya. Ya, dan di sini adalah yang sebenarnya paling menakutkan buat mereka yang tahu mempunyai penyakit ginjal atau gagal ginjal adalah terapi pengganti ginjal atau istilah mereka adalah HD atau cuci darah. Nah kita tahu bahwa terapi pengganti ginjal adalah dengan upaya konservatif tadi ya, kita semaksimal mungkin juga daripada upaya memberikan terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal yang kita kenal adalah cuci darah. Cuci darah itu ada dua, yaitu cuci darah yang kita sangat kenal yaitu hemodialisis atau dialisis atau cuci darah, dan kemudian yang sekarang kita lagi ya akan lebih mensosialisasi adalah peritoneal dialisis. Nah, peritoneal dialisis melalui dinding perut, bilas-bilas lambung ya. Dan ini yang kita sebut pada seminar kita pada hari ini adalah ya, terapi pengganti mandiri ya di rumah ya. Jadi itu tidak lain sebetulnya adalah antara lain CAPD ya. Cangkok ginjal adalah salah satu terapi pengganti yang paling baik ya. Jadi ya memang proses untuk sana itu tidak mudah ya. Satu yaitu handicapnya adalah keterbatasan donor ya. Tetapi harus diingat ya sebetulnya di dalam memberikan terapi pengganti ya pada pasien dengan penyakit ginjal kronik ini, cuci darah baik dia dialisis peritoneal maupun dialisis melalui mesin itu tidak lain sebetulnya adalah untuk menunggu kesempatan cangkok darah ya, cangkok ginjal. Jadi kalau sudah di cangkok ginjal itu jadi sudah selesai lah itu terapi cuci darah segala macam ya. Jadi pasien tidak usah lagi repot-repot dan kualitasnya pun sangat jauh lebih baik daripada terapi pengganti yang lain ya. Hemodialisis sudah banyak yang kita tahu. Inilah suasana ruangan hemodialisis. Kita lihat pasien ada yang duduk, baring, kemudian di antaranya adalah mesin-mesin cuci darah ya, atau mesin-mesin HD. Oke, berikutnya. Nah ini adalah gambaran bagaimana seseorang menjalani proses dialisis mandiri di rumah dengan cara peritoneal dialisis. Sini kita lihat pasiennya lebih aktif, duduk biasanya sambil dia bisa melakukan kegiatan, membaca buku, mengerjakan pekerjaan rumah ya, tanpa dibantu oleh tenaga perawatan atau mesin-mesinnya. Yang ada adalah cairan yang tergantung tadi ya. Oke. Nah ini adalah cangkok ginjal. Jadi yang dibutuhkan pada cangkok ginjal adalah sebuah ginjal yang masih sehat ya. Jadi kita harus mengambilnya daripada orang lain tentunya ya. Ya lebih baik daripada orang yang masih hidup maupun ya kalau mungkin ya daripada orang yang memang sudah meninggal tetapi masih bisa diambil ginjalnya untuk disumbangkan kepada ya artinya sesama yang masih hidup ya. Nah bagaimana terapi pemilihannya ini jadi masalah nih ya. Pemilihan terapi ginjal ini ya tidak mudah sebetulnya ya, dan tidak bisa diselesaikan oleh seseorang baik pasien maupun dokter ini ya. Dokter pun sebetulnya tidak boleh terlalu banyak ya, artinya semua punya peranan yang sama ya. Pasien barangkali pasien yang terutama yang itu
yang lain-lain, dokter, perawat, dan keluarga itu merupakan bagian daripada suatu tim yang sebetulnya membantu ya daripada pasien untuk memilih terapi pengganti yang mana. Tentunya kalau pasien harus memilih atau keluarga harus memilih, tidak bisa terlepas dari faktor yaitu pengertian pasien mengenai kondisi penyakitnya, kemudian edukasi yang kita berikan kepada pasien ya, edukasi pada pasien mengenai apa yang akan kita lakukan, kemudian keuntungannya apa, dan kemudian harapan kedepannya seperti apa ya. Jadi itu harus ditekankan supaya pasien yang bersemangat gitu ya dalam menjalankan terapi pengganti. Oke. Ini keuntungan apa ya, saya mulai dengan terapi yang kita bicarakan hari ini yaitu dialisis peritoneal atau dialisis mandiri di rumah ya. Ini ada keuntungannya. Keuntungannya yang paling gampang adalah pasien tidak usah datang ke rumah sakit secara reguler ya. Bisa membantu diri sendiri ya. Kemudian fungsi ginjalnya mirip dengan artinya fungsi ginjal yang masih normal ya. Dan kemudian yang paling penting adalah bahwa fungsi ginjal yang ada yang tersisa pada pasien ini dipertahankan ya bisa lebih lama daripada kalau kita menjalani proses dengan hemodialisis ya. Kemudian ada risiko infeksi dua-duanya mungkin ada ya. Kemudian faktor diet juga lebih longgar ya pada pasien dengan dialisis peritoneal. Ya, oke. Nah ini adalah dialisis peritoneal. Ya bagi yang sudah menjalani sudah paham betul. Tapi yang kita lihat di sini adalah bahwa ada sebuah kateter atau selang yang masuk dari luar ke dalam rongga perut ya. Gunanya untuk memasukkan dan mengeluarkan cairan yang membersihkan racun-racun daripada darah yang ada di tubuh kita ya. Jadi prosesnya adalah proses difusi ya, dan pada proses ini akan keluar racun-racun dan kelebihan cairan daripada tubuh kita ya. Nah ini adalah proses yang tadi CAPD tadi ya, kita lihat pasiennya lebih aktif ya, bisa melakukannya sendiri ya, kemudian setelah itu bisa melakukan kegiatannya. Jadi kita tidak lihat adanya seorang perawat ataupun orang lain yang membantu pasiennya, ya bisa mandiri dalam hal ini. Ya berikutnya, nah ini hemodialisis ya, saya rasa kita sama-sama sudah tahu ya, hemodialisis walaupun bagaimanapun tetap mempunyai manfaat ya, karena dia dapat menolong pasien membuang sisa-sisa metabolisme, membuang kelebihan cairan ya, dan kemudian juga menjalani ya aktivitas hidup secara lebih baik daripada tidak dilakukan proses hemodialisis sama sekali. Ya berikutnya. Nah ini tadi transplantasi ginjal adalah pilihan terapi pengganti yang paling baik ya, yaitu ya memang kendalanya adalah bagaimana mendapatkan donor ya. Sampai sekarang ya kita masih jauh tertinggal ya dalam kemajuan transplantasi. Tapi mudah-mudahan usaha kita jangan berhenti ya. Mudah-mudahan usaha kita meningkatkan kegiatan transplantasi itu ya dari kian hari, dari sehari ke hari itu makin meningkat ya. Baik ya. Ya kita lihat aja nih jalan ini tentunya peritoneal dialisis ya. Ini katanya hidupnya lebih nyaman memang ya. Kemudian menjalani khususnya jadi dia bisa aktivitas normal ya, normal dan tanda petik lah ya. Oke. Alasan memilih di rumah tentunya pilih lebih baik ya, menjaga fungsi ginjal sisa tadi. Nggak usah pasang akses vaskuler ya, Simino, CDL nggak usah pakai ya. Kemudian juga memberikan
stimulus pada pasien untuk lebih mandiri ya. Risiko hepatitis atau infeksi lain juga berkurang ya. Ya. Kontrol dengan PD, portable, aktivitas bisa bukan lebih ringan oke ya, jadi tidak perlu pakai banyak orang yang membantu kita ya. Oke. Ini adalah proses tantangan melakukan dialisis pada masa pandemi. Nah, masa pandemi ini sebetulnya ya kita tidak ada selain daripada ya tentunya harus menerimanya ya, tetapi bagi pasien-pasien yang mengalami proses terapi pengganti ya, terutama yang mau dialisis itu peritoneal, artinya dialisis mandiri di rumah itu lebih baik ya, karena kita tidak usah ke rumah sakit. Kita tahu kalau di rumah sakit itu paparan kita terhadap pasien dengan COVID itu sangat lebih besar daripada kita diam di rumah aja ya. Jadi keterpaparan terhadap COVID ini akan jauh dikurangi ya. Walaupun ya tetap aja kita harus jaga ya, di rumah sendiri kita harus jaga, karena pengalaman kami adalah pasien-pasien dengan AD kronik ini dapatnya justru karena kunjungan ke rumah, bukan ke rumah ya, ada ke rumah daripada pasien ya, keluarga atau aktivitas dengan masyarakat di sekitarnya ya. Ya. Ya, oke. Jadi sebagai bagian terakhir ya daripada apa yang saya utarakan tadi adalah ringkasannya. Kita tahu bahwa CKD atau penyakit ginjal kronik itu ada bermacam-macam stadium ya. Kemudian ukurannya adalah laju filtrasi glomerulus GFR ya. Kemudian stadium ringan, sedang ya, sering tidak bergejala, tetapi tetap harus kita memberikan pelaksanaan yang baik ya. Kemudian stadium berat biasanya gejala-gejalanya bisa positif ya, tapi juga bisa negatif ya. Bisa negatif ini juga suatu hal yang menyulitkan ya buat provider ini. Kita harus menyatakan apa sama pasien ya. Pasien sudah kreatinnya urinnya tinggi, tapi kita nggak bisa meyakinkan pasien bahwa dia harus AD. Jadi akhirnya pasien tidak mau AD, datang dengan kondisi yang sudah banyak komplikasi dan penyulitan, biasanya beradanya di IGD itu ya. Oke. PGK ringan sedang konservatif umumnya adalah membatasi protein di dalam makanan ya. Tujuannya adalah mencegah progresivitas ya, dan pengendalian faktor risiko itu mempunyai peran yang penting. Terapi pengganti tadi saya sebutkan AD, PD dan transplantasi.